Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Valeria Dr. Pereira dengan NPM 25220105, mahasiswa semester 2 Prodi Keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan menjelaskan dan mengamalkan tentang life cycle of rickettsia atau siklus hidup rickettsia dan amoeba. Nah, alat-alat yang kita gunakan yang pertama yaitu pensil berwarna, penghapus, dan buku gambar. Selanjutnya kita akan menyaksikan videonya. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian pertama yaitu life cycle of rickettsia atau siklus hidup bakteri. Dan rickettsia adalah bakteri yang hidup di dalam sel dan ditularkan oleh kutu. Dan bagian yang pertama yaitu infectix atau kutu tidak terinfeksi, yaitu kutu yang belum membawa bakteri rickettsia, dan fungsi dan perannya bisa menjadi pembawa jika menghisap darah hewan dan terinfeksi. Dan selanjutnya yaitu infected rodents atau tikus terinfeksi. Tikus terinfeksi yang sudah mengandung bakteri rickettsia dan fungsinya sebagai reservoirs atau tempat hidup dan sumber bakteri. Dan selanjutnya kita masuk bagian yang inventable ticks atau kutu fase miniterinfeksi, yaitu kutu muda yang sudah membawa bakteri dan fungsinya menularkan bakteri ke hewan atau manusia saat menggigit. Dan bagian keempat yaitu univetrot atau tikus tidak terinfeksi. Yang bagian ini tikus tidak terinfeksi dan fungsinya bisa tertular saat digigit kutu terinfeksi. Yang ini yaitu infect formal adult things, yaitu kutu dewasa betina yang terinfeksi, yaitu kutu dewasa yang membawa bakteri misalnya atau fungsinya mengeluarkan bakteri ke manusia dan menghasilkan telur terinfeksi. Dan selanjutnya yaitu infected egg atau telur infeksi. Telur infeksi yaitu telur kutu yang sudah mengandung bakteri dan fungsinya menyebarkan bakteri ke generasi kutu berikutnya. Dan transferal atau transmission. Dan bagian yang ini yaitu transmission to women atau penularan ke manusia, yaitu terjadi saat kutu terinfeksi menggigit manusia dan fungsinya menyebabkan penyakit seperti demam rickettsia. Selanjutnya kita akan masuk bagian yang kedua yaitu amoeba. Amoeba adalah organisme bersel satu. Yang pertama yaitu sel membrana atau membran sel, lapisan luar sel, dan fungsinya melindungi sel dan mengatur keluar masuk zat. Dan selanjutnya yaitu epsidopt atau kaki semu, tonjolan sitoplasma dan fungsinya untuk bergerak dan mengangkat makanan. Dan selanjutnya yaitu sitoplasma, ektoplasma, yaitu terdiri dua bagian. Yang pertama yaitu ektoplasma dan yang kedua yaitu endoplasma. Dan ektoplasma yaitu bagian luar membantu pengerakan, dan yang endoplasma yaitu bagian dalam tempat organel berada. Dan selanjutnya yaitu nukleo atau inti sel.
inti sel atau bagian pusat sel, dan fungsinya untuk mengontrol semua aktivitas sel. Dan selanjutnya yaitu bagian nukleus. Ya, bagian nukleus itu membantu pembentukan ribosom. Food vacuole yaitu vacuole makanan, kantung berisi makanan, dan fungsinya untuk mencerna makanan. Dan bagian selanjutnya yaitu kontraktil atau vacuole kontraktil, dan kantung berisi cairan. Fungsinya untuk mengeluarkan kelebihan air, misalnya bisa dibilang osmoregulasi. Dan yang paling terakhir yaitu water globulus atau tetesan air dalam sel, dan fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan. Baik, inilah penjelasan saya tentang siklus hidup Rickettsia dan amoeba. Jika kurang jelas, mohon maaf, dan sekian, terima kasih, dadah.